Selamat pagi buat anak didik kami semuanya. Kita berjumpa lagi pagi hari ini dalam pembelajaran jarak jauh untuk bidang studi matematika. Salam sehat. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa di pembelajaran kita tentang bentuk akar. Persamaan eksponen dan persamaan bentuk akar untuk tingkat SMP akan dibahas hanya dalam bentuk yang sederhana saja. Bentuk yang rumit akan dipelajari nanti di tingkat SMA. Nanti kalian akan lebih memperdalam di tingkat SMA di kelas 10 ya, untuk bentuk eksponen dan persamaan bentuk akar lebih dalam lagi. Pertama kita akan bahas tentang sifat-sifat perpangkatan dalam bentuk akar. Sifat-sifat perpangkatan dalam bentuk akar adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk M dan N bilangan bulat positif berlaku. 1. Akar pangkat N dari A kali B sama dengan akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B dengan A, B lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, akar pangkat M dari akar pangkat N dari A sama dengan akar pangkat M kali N dari A. Saya ulangi, akar pangkat M dari akar pangkat N dari A sama dengan akar pangkat M kali N dari A dengan A lebih besar atau sama dengan 0. Yang ketiga, akar pangkat N dari A per B sama dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B dengan A lebih besar atau sama dengan 0, B lebih besar dari 0. Yang keempat, akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A dengan A lebih besar atau sama dengan 0. Kita lihat contohnya. Misalnya bentuk sederhana dari akar 8. Yang kedua, akar 128 ditambah akar 72 dikurang 2 akar 50. Yang ketiga, akar pangkat 4 dari 16 X pangkat 7 Y pangkat 10 Z pangkat 8. Kita lihat penyelesaiannya yang nomor 1, akar 8. Akar 8 itu sama dengan akar 4 kali 2. Artinya kita cari bilangan yang hasil pangkat, hasil akarnya itu bilang bulat. Ada 1, 4, 9, 16, 36 dan seterusnya ya. Kita cari salah satunya yang kalau kita kalikan hasilnya itu sama dengan 8. Maka yang cocok itu 4 kali 2. Berarti sama dengan akar 4 kali akar 2 berdasarkan sifat yang pertama tadi ya. Sifat pertama tadi akar pangkat N dari A kali B sama dengan akar pangkat N dari A kali akar pangkat N dari B. Berarti akar 4 dikali akar 2. Hasilnya 2 kali akar 2 atau 2 akar 2. Maka akar 8 itu hasilnya kalau kita sederhanakan 2 akar 2. Kemudian yang kedua, akar 128 ditambah akar 72 dikurang 2 akar 50. 128 itu 64 kali 2 ya. Berarti akar 64 dikali 2 ditambah 72 itu akar 36 kali 2 dikurang 2, 50 itu akar 25 dikali 2. Itu sama dengan kalau kita pisahkan dia, berarti akar 64 dikali akar 2 ditambah akar 36 dikali akar 2 dikurang 2 kali akar 25 dikali akar 2 sama dengan akar 64 8 kali akar 2 ditambah akar 36 6 kali akar 2 dikurang 2 kali akar 25 itu 5 ya, kali akar 2 sama dengan 8 akar 2 ditambah 6 akar 2 dikurang 2 kali 5 10 akar 2. Kita berdasarkan sifatnya, B akar pangkat N dari A ditambah C akar pangkat N dari A sama dengan B tambah C akar pangkat N dari A, atau B kali akar pangkat N dari A dikurang C kali akar pangkat N dari A sama dengan B kurang C kali akar pangkat N dari A. Artinya kalau akarnya sama seperti ini, sama-sama akar 2 akar 2 akar 2, ini akar 2 akar 2 akar 2, maka ini bisa kita lakukan penjumlahan atau pengurangan operasinya di sini. Tapi kalau misalnya di sini akar 2, di sini akar 3, nah itu nggak bisa kita lakukan
operasi penjumlahan atau pengurangan ya. Maka 8 tambah 6 dikurang 8 tambah 6 dikurang 10, berarti 8 tambah 6 14 dikurang 10 4, berarti 4 akar 2. Maka hasilnya ini kalau kita sederhanakan 4 akar 2. Kemudian yang ketiga, akar pangkat 4 dari 16 X pangkat 7 Y pangkat 10 Z pangkat 8. Maka kalau kita pisahkan berarti akar pangkat 4 dari 16 dikali akar pangkat 4 dari X pangkat 7 kali akar pangkat 4 dari Y pangkat 10 kali akar pangkat 4 dari Z pangkat 8. Maka 16 ini adalah 2 pangkat 4. Kita ubah dia ke bentuk supaya dia jadi bentuk gini, akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A. Maka ini 16 itu kan 2 pangkat 4 ya kan, berarti akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 kali akar pangkat 4 dari X pangkat 4 kali X pangkat 3. Karena kalau dijumlahkan 7, kenapa kita ambil ini X pangkat 4? Supaya nanti pada saat dikalikan dia X pangkat 4, kalau kita pisahkan nanti ini kan hasilnya sama dengan X kan, ini nanti hasilnya adalah X karena akar pangkat 4 dari X pangkat 4 sama dengan X berdasarkan sifat ini ya, kali akar pangkat 4 dari Y pangkat 4 kali Y pangkat 4 kali Y pangkat 2 kali akar pangkat 4 dari Z pangkat 4 kali Z pangkat 4. Maka kita usahakan mereka ini dalam bentuk pangkat yang sama dengan akarnya supaya nanti waktu nilainya bilangan itu sendiri ya. Terus akan berarti akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 dikali akar pangkat 4 dari X pangkat 4 dikali akar pangkat 4 dari X pangkat 3 dikali akar pangkat 4 dari Y pangkat 4 dikali akar pangkat 4 dari Y pangkat 4 dikali akar pangkat 4 dari Y pangkat 2 dikali akar pangkat 4 dari Z pangkat 4 dikali akar pangkat 4 dari Z pangkat 4. Maka hasilnya ini sama dengan ini 2 ya, 2 kali ini X, ini akar pangkat 4 dari X pangkat 3, yang ini Y, yang ini Y, yang ini akar pangkat 4 dari Y pangkat 2, kemudian yang ini Z dan yang ini Z. Maka hasilnya berarti 2 kali X kali Y kuadrat ya kali Y kuadrat kali Z berarti Z kuadrat dikali akar pangkat 4 dari X pangkat 3 dikali Y pangkat 2. Karena berdasarkan sifat ini akar pangkat N dari A pangkat X dikali akar pangkat N dari B pangkat Y sama dengan akar pangkat N dari X A pangkat X dikali B pangkat Y. Nah, maka karena sama-sama akar 4 dia ini, maka yang di dalam ini bisa kita kalikan X pangkat 3 kali Y pangkat 2 karena sama-sama akar 4. Oke, baik, ini ada soal hasil sederhana dari akar 75, kemudian yang kedua akar 48 dikurang akar 12 tambah akar 27, kemudian yang ketiga 3 akar 6 ditambah akar 24, yang keempat akar 8 ditambah akar 18, yang kelima akar pangkat 3 dari 8 A pangkat 7 B pangkat 5 dan C pangkat 6. Nanti coba Anda cari, silahkan Anda kerjakan di buku catatan Anda. Pada saat masuk kelas nanti akan kita periksa bersama-sama. Oke, silahkan dikerjakan. Nanti untuk contoh-contoh dalam mengerjakannya ini nanti ada di sini ya, contoh 1, contoh 2 dan contoh 3. Nanti bisa kamu pakai pedoman untuk mengerjakan ini. Oke, baik, begitu dulu materi kita hari ini. Salam sehat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus. Selamat siang buat anak kami kelas 9. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.